Oke. Selamat malam semuanya. Udah 1.000 yang nonton di Igoy, jadi aku mulai live malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Ellen May. Saya di pasar saham dari tahun 2007. Udah mengalami berbagai macam rally dan juga crash, macam-macam penyebabnya, beda-beda. Ada krisis subprime mortgage, ada pandemi, ada Donald Trump 2 kali bikin pasar galau setiap kali dia jadi presiden. Dan kali ini memang lebih volatile dibandingkan sebelumnya dia jadi presiden gitu ya. Dan ada banyak hal yang berubah di market, tapi satu hal yang tidak berubah, ya, apa? Fear and greed. Maka dari itu, analisis chart masih digunakan sampai hari ini dengan metode super trader dari zamannya dulu Jesse Livermore. Meskipun nggak ada chart, tapi kalau aku baca bukunya tuh sistemnya sama. Terus kemudian selain Jesse Livermore ada William J. O'Neill, udah tua banget, nggak tahu masih ada nggak sekarang. Terus kemudian anaknya Bill O'Neill Jr., Mark Minervini, David Ryan, Stan Weinstein. Jadi kalau ditanya metodenya belajar dari mana, belajar dari sifu-sifu yang luar biasa itu tadi. Oke ya. Oke teman-teman semuanya, kita mulai live malam hari ini yang di Tok Tok yang detail. Langsung aja ke Igoy aku, @ellenmay_official. Sebelum kita bahas saham yang hari ini hot banget, kita mau bahas dulu soal IHSG. Turun 0,29%, dan seperti biasa meskipun aku selalu bahas IHSG di awal karena banyak yang nanya ya, ini juga udah di resistance banget patternnya kayak gini, tapi sebenarnya aku nggak terlalu menggunakan IHSG dalam trading sehari-hari maupun investasi. Sejak saham yang tidak liquid itu mereka bisa punya kapitalisasi gede dan harga sahamnya naik terus, dan akhirnya turut menggerakkan IHSG, punya bobot besar dalam menggerakkan IHSG. Jadi aku nggak pakai lagi pergerakan IHSG. Tapi kalau untuk saham Amerika aku masih pakai ya, jadi Dow Jones, Nasdaq, SPY gitu ya, aku masih pakai gitu ya. Terus kemudian S&P 500 tuh aku masih pakai gitu. Nah terus teman-teman perhatikan, kalau nggak pakai IHSG pakai apa dong? Ya langsung aja lihat saham-saham penggerak indeksnya. Yang bikin market hari ini turun adalah saham brand 1,96% ya, dan ini udah di resistance banget meskipun tanggal 24 nanti potensi naik. Cuman kalau teman-teman mau ngejar atau spekulatif buy agak-agak nanggung. Terus kemudian BBCA turun 2% bagus, dan ini normal correction aja. Untuk trader sebaiknya profit taking. Trade jangka pendek sudah profit taking, yang jangka menengah kemungkinan kita akan profit taking dalam waktu pendek. Tapi untuk investor justru kalau turun makin ditunggu, dan support kuat 7950 kalau dapat di angka itu cakep deh buat investor ya. Sebenarnya investor pakai valuasi, sekarang valuasi masih di standar deviasi -1, jadi belum nggak bisa dibilang murah banget kayak kapan hari sempat di -2 pas dia di 7.200-an, tapi sekarang belum terbilang mahal, jadi fair value sekitar 9.200-an. Nah kemudian BBRI juga hari ini turun. Menurut aku ini turunnya normal correction aja. Dan BBRI kalau ditanya BRI bisa turun lagi sampai level berapa, itu bisa turun sampai level sekitaran 3.800-an, dan itu masih normal. Turun sampai angka itu nggak dibilang jelek ya, jadi masih normal koreksinya sampai 3.800-an. Demikian pula dengan BMRI, ini normal correction bisa ada normal correction sampai 4.500. Jadi for long term investor masih oke ya, bahkan 44. Tapi kalau untuk trader sementara kalau per hari ini candlenya belok kayak gini, trader mungkin profit taking dulu ya. Baik untuk yang jangka pendek ataupun menengah, kita lihat lagi besok ya. Jadi kalau trader caw dulu, kenapa? Kan nanti juga ujungnya naik ya. Trader kan butuh putaran duit ya. Kalau misalkan dia turun di sini, ini turun sampai 4.400, trader jadi harus nunggu lagi gitu kan. Jadi trader dan investor emang beda banget POV-nya. Nah hari ini aku akan bahas saham-sahamnya Om Bakri. Ada Bumi, Dewa, Energi yang bergerak aktif, dan saham apalagi sih yang bisa kayak gitu. BRMS kemarin juga udah bergerak aktif gitu ya. Nah habis itu kita mau bahas tapi sebelumnya kita mau bahas sentimen global atau sentimen makro dulu gitu ya. Jadi dari Amerika itu meloloskan RUU anggaran gitu ya. Jadi
rencana anggaran tersebut yang akan diajukan kemudian akan diajukan ke DPR buat disetujui itu kemungkinan pada hari Rabu, dan ini bisa memberikan kejelasan bagi The Fed jelang keputusan suku bunga pada 10 Desember di waktu Amerika, jadi Indonesia 11 Desember pemotongan suku bunganya ya. Karena apa? Karena data inflasi seperti CPI itu bisa muncul. Kalau di shutdown kemarin nggak bisa muncul gitu loh. Tapi kemungkinan besar The Fed masih akan memotong suku bunga. Jadi itulah mengapa juga pasar saham Amerika juga masih naik, cenderung naik gitu ya. Nah, terus kemudian nanti aku akan bahas tentang saham emas dan aku akan bahas tentang harga emas, tapi sebelumnya aku mau kasih lihat ini dulu. Ini adalah data penjualan mobil teman-teman yang di TokTok yang diet ya, langsung aja ke Igoy aku untuk aku kasih lihat chartnya. Kalian perhatikan di sini. Oke. Ya, perhatikan ya teman-teman yang ada di TokTok, yang ada di YT, langsung aja ke Igoy aku @LMay_official. Ini ada chart apa ini? Chart penjualan mobil. Jadi penjualan mobilnya kalian lihat sendiri, data volume penjualan mobil di Oktober 2025 itu naik tertinggi sejak Desember 2024 yang lalu gitu ya. Jadi waktu itu di bawah terus kemudian naik, tapi belum bisa menandingi Desember 2024 yang lalu. Jadi kalau dibandingkan bulanan, secara bulanan waktu itu kan turun terus ya, turun dibandingkan, bukan secara bulanan, secara tahunan di bulan September dan sebelumnya itu dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jadi September sama September 2024 itu turunnya tuh gede gitu. Nah, kalau periode Januari sampai Oktober sendiri per tahun itu dibandingkan tahun lalu tuh memang masih turun 10%. Tapi kalau dibandingkan dengan September 2024 yang waktu itu turun 15%, Oktober dibandingin dengan Oktober 2024 tuh cuma turun 4,4% aja. Nah, kesimpulannya di Oktober penjualan mobil bisa ini naik signifikan, ini sebuah tanda yang bagus untuk November dan Desembernya juga gitu ya. Nah, kita mau mencermati juga sebelum kita bahas tentang saham-sahamnya Om Bakri, Papa Salim ya. Grup Salim kan belakangan juga masuk ke beberapa saham Bakri ya. Jadi kita mau bahas tentang rebalancing MSCI, FTSE, dan juga GDX. Nah, mungkin kalian baru dengar tentang GDX ini apa sih sebenarnya. GDX itu adalah ETF, kalian mungkin belum tahu ETF. ETF itu adalah semacam reksadana ya, yang bisa diperjualbelikan secara real time gitu. Jadi maksudnya bisa diperjualbelikan di pasar gitu ya. Jadi kalau reksadana kan kalian mesti nariknya tuh butuh waktu mungkin beberapa hari, 2 hari atau 3 hari buat nyairin. Tapi kalau ETF tuh benar-benar bisa di tradingin kayak saham gitu. Nah, GDX tuh ETF milik Vaneck Amerika dan dana kelolanya sekitar 10 sampai miliar US dollar. Ini isinya pada saham-saham tambang emas dan dampaknya ke pasar lebih terbatas. Dan yang menarik, let me check biar nggak salah ya, aku cek dulu ya. Setahu aku BRMS itu dia masuk ke ETF ini ya. Jadi masuk ke ETF GDX ini gitu. Jadi ini menarik banget. Nah, GDX ini memang impactnya tidak terlalu besar ke dana kelolaan fund manager, tapi aku cuma mau ngomong keren aja sih BRMS bisa masuk situ gitu ya. Yang kita perhatiin selain MSCI, kita mau memperhatikan FTSE juga gitu. Jadi kapan rebalancing FTSE itu ada minor rebalancing pada tanggal 21 November 2025. Jadi ini cuma peninjauan kecil, nggak ada perubahan yang signifikan. Kalau GDX main itu ada rebalancing besar 13 Desember. Itu juga tidak ada perubahan ya, tidak ada perubahan. Jadi tapi kenapa saya sebut di sini ya karena tadi BRMS masuk gitu. Terus kemudian MSCI itu ada rebalancing besar tuh per tanggal 11 Januari 2026 gitu di waktu Indonesia, dan belum ada kandidat untuk masuk atau keluar untuk saat ini gitu ya.
Terus FTSE ada rebalancing besar pada tanggal 3 Februari. Tanggal-tanggal ini penting untuk dicatat. Nah, ada yang kemungkinan besar bisa masuk kalau harga bertahan terus naik, yaitu ada BRMS, Petro, dan IMPC gitu. Dan ini bukan rekomendasi beli, tetap harus diperhatikan pattern chartnya dan juga likuiditas atau bid overnya. Nah, terus sementara itu saham yang bisa masuk kalau harganya bisa terdongkrak naik terus lagi, potensial saham lain yang potensial masuk ke FTSE rebalancing pada pekan ketiga Februari 2026. Kalian bisa catat meskipun agak lama ya, HMSP, Antam, MBMA, dan ADI. Jadi sebenarnya gongnya tanggal 3 Februari itu actionnya bukan tanggal 3 Februari. Kalau memang sekuritas, kalau memang emiten-emiten ini memang dijagoin untuk masuk ke FTSE dan seandainya memang harga saham dijagain terus supaya bisa masuk ke FTSE, maka artinya kenaikannya tuh kan terjadinya sebelum tanggal 3 Februari, sebelum minggu ketiga, sebelum pekan ketiga Februari 2026. Paham ya maksud aku ya? Jadi kayak semacam watchlistnya. Dan kebetulan saham-saham yang tadi aku sebut seperti HMSP, Antam, MBMA, ADI ini memang layak dipantau, termasuk BRMS dan PTRO. Jangan langsung beli dulu teman-teman ya. Nanti kita akan bahas saham-saham ini. Ini dengan asumsi tidak ada perubahan atau perlakuan khusus peraturan dari FTSE terhadap free float terbaru. Jangan sampai nanti FTSE ikut-ikutan MSCI yang merubah aturannya, free floatnya mesti pakai kesepunya lah dan sebagainya. Aduh pusing. Oke, terus kemudian GDX Junior ini ada rebalancing gede tanggal 14 Maret 2026 dan ada saham yang potensial masuk dengan kode emas, saham dengan kode emas berpulang masuk ke GDX. GDX ini semacam reksadana yang di perusahaan-perusahaan emas lah, kira-kira kayak gitu ya. Nah, terus kemudian ada rebalancing GDX main itu tanggal 14 Maret juga. Kok tadi GDX Junior emas potensi masuk, dan di rebalancing mainnya ini juga masih dilakukan penyesuaian estimasi harga untuk potensi masuknya saham emas. Nah, mari nanti kita lihat ya untuk saham emas apa tadi ya, Petro, apalagi BRMS, HMSP, Antam, MBMA, dan AADI yang potensi masuk ke GDX Junior main dan juga FTSE. Oke ya. Terus aku pengen ngebahas tentang grup Bakri. Grup Bakri ini aktif apa pendorongnya ya. Kalau di M-Trade sebenarnya kita ngelihatnya tuh benar-benar dari chart banget, makanya kita bisa dapat di bottom gitu. Pilih mana, bahas yang tadi dulu atau bahas grup Bakri dulu ya. Kayaknya lebih baik kita bahas yang tadi dulu, tapi kita simpan BRMS-nya untuk kita bahas bareng grup Bakri ya. Oke, mari kita bahas beberapa saham yang potensi masuk ke FTSE di pekan ketiga Februari 2026. Potensi artinya bukan kepastian. Yuk mari kita bahas. Yang pertama PTRO, BRMS-nya kita simpan buat nanti. Ya, teman-teman yang di TokTok yang di table yang langsung ke IG aku @elme_official. Yuk kita lihat PTRO. Oke, PTRO ini udah breakout dan naik lumayan tinggi, tapi naiknya tuh dengan volume transaksi kecil, jadi sebaiknya tunggu retracement dulu. Kok percaya banget sih sama chart kayak ginian, karena ini yang menyelamatkan aku dan ini yang paling jujur gitu ya. Jadi apakah chart itu bisa digambar sama BD, sama Big Money? Ya bisa, maka dari itu kita memilih gambar yang bagus, dan bukan hanya gambar yang bagus aja, tapi kita memilih yang punya likuiditas bagus. Artinya apa? Bid overnya nggak bolong-bolong, dan kemudian secara volume itu dia stabil ya. Artinya stabil itu selalu ada volume, nggak yang tiba-tiba ada volume terus kemudian hilang volumenya, itu nggak bagus. Nah, untuk Petro sendiri ini best price sekarang area retracement 7625. Jadi kalau misalkan ada retracement ini sekitar area 7625, ini aku gambar segitiga. Ini adalah area yang paling low risk saat ini. Disclaimer teman-teman semuanya, jangan langsung hajar beli aja gitu. Karena kalau posisi sekarang ini sebenarnya posisi yang menurut aku agak riskan gitu ya. Jadi bisa naik nggak? Ya, pertanyaan saya adalah bisa turun nggak gitu. Kalau bisa naik ya bisa. Pertanyaan berapa persen kemungkinan profit takingnya? Tren kalau ditanya trennya naik, probability naik itu besar. Tapi kalau beli di atas nanti resiko kepentung sama yang udah punya modal dari bawah. Oke ya. Terus kemudian IMPC, Impact Pratama Industri, TBK. Ini secara chart juga dia sebenarnya uptrend. Teman-teman perlu memperhatikan bid overnya juga.
Jujur aku belum perhatiin bid overnya IMPC, tapi kita akan masukin dalam radar. Ya, kita akan masukin dalam radar untuk IMPC ini karena dia masuk radar potensi masuk ke FTSE. FTSE itu powernya untuk rebalancing, untuk perubahan portfolio di aset management sih sebenarnya tidak sebesar pengaruh dari MSCI, tapi tetap kita perhatikan ya. Oke, terus kemudian ada saham yang bisa masuk ke FTSE, indeks FTSE kalau harganya naik sedikit lagi. Mari kita lihat HMSP dengan cukai rokok tidak naik, sebenarnya ini sangat menarik sekali untuk HMSP-nya. Nah, untuk M-Trade sendiri ini udah ada modal dari bawah, ini dari 8 September waktu itu sekitaran level harga 625 dan kita saat ini lagi cuan 32%. Kok nggak dijual? Kenapa sih? Karena kita sebenarnya melihat ini adalah retracement jangka pendek aja dan HMSP masih bisa turun kemungkinan sampai level 800 atau 810 ya. Jadi 800 sampai 810. Oke, ya ini yang dikotakkan di sini ya 800 sampai 810. Ini ada satu support yang lumayan kuat ya. Jadi kita masih wait and see ya, wait and see. Sebenarnya sekarang juga udah di area support, tapi barangkali dikasih diskon dikit lagi. Ini turun normal kalau misalkan dia ada turunan dikit lagi normal. Dan teman-teman semuanya, kalau kalian mau belajar bareng M-Trade, kalian akan diajarin caranya. Jadi tidak hanya dapat trading ideas aja. Masih banyak teman-teman yang nggak ngerti, ternyata sahabatku sendiri tadi nanya, dia dapat M-Trade gitu ya, beli M-Trade terus dia ini gimana sih masuk ke M-Trade Academy. Tolong kalian lihat satu tombol, satu kotak yang kotak tulisannya M-Trade Academy ini tok. Jadi nggak usah lihat video-video yang lainnya, nggak usah lihat event-event yang lainnya. Kamu lihat, cukup lihat ini aja. Aku akan minta tim aku gimana ini tampilannya bisa diperjelas. Ini penting banget, ini penting pol. Ini aku akan minta tim UI UX kita untuk tampilin lebih gede lagi. Gede lagi, kalau bisa pertama kali masuk M-Trade yang dipencet ini ya. Gitu. Jadi teman-teman, ini M-Trade Academy, ini SOP kita kalau kalian mau trading. Jadi kalian kalau udah masuk ke M-Trade itu kamu adalah partner saya, partnernya M-Trade, partnernya kita. Jadi supaya kita bisa bekerja sama, maka kamu harus tahu cara kerja kita. Cara kerja tuh SOP-nya bagaimana. Ini di watch, diselesaikan. Dan PR kedua, kalau kamu join dengan M-Trade, kamu harus nonton morning briefing atau day briefing. Kalau nggak bisa morning briefing aja, rekamannya, karena itu prakteknya penting banget. Dan baru yang ketiga itu trading ideas. 4 Q&A gitu ya. Jadi trading ideas itu bicara tentang saham-saham pilihan kita. Jadi kamu masih tetap harus liatin, pilih yang kamu serak sesuai dengan ilmu yang kita udah ajarin. Oke, di M-Trade kamu bisa nanya-nanya saham nggak? Ya, di M-Trade kamu bisa nanya saham. Ya, di sini ada menu Q&A, ada menu Q&A. Oke, jadi di sini ada tanya saham, tanya portfolio, pertanyaan lainnya. Jadi kalau kalian nanya, yang jawab siapa? Yang jawab manusia dan juga teknologi. Kenapa? Supaya SLA-nya cepat dan juga jawaban dari teknologi kita ini dikurasi sekali. Jawabannya terkurasi sekali. Jadi bukan jawaban asal-asalan ya. Dan memang kita ngejawabnya nggak pakai bahasa pom-pom kayak yeay, cihui atau apa kayak gitu. Gas gitu. Kita sangat menghindari bahasa-bahasa seperti itu. Oke ya. Ke pertanyaan lainnya, ini pertanyaan selain untuk tanya saham dan tanya portfolio. Jadi lengkap sekali ya. Oke. Kita kembali lagi ke saham yang potensi masuk ke FTSE ya. Jadi ada saham Antam, terus kemudian HMSP, MBMA dan ADI. Kita udah bahas Antam, terus kemudian kita mau kita udah bahas HMSP, kita mau bahas Antam. Oke. Kita mau bahas saham Antam. Kita lihat ya, Antam bagaimana kabarnya. Nah, Antam ini kan potensi ya, potensi laporan keuangannya bagus di kuartal 4, kuartal 3 aja udah cakep banget. Harga emas juga masih naik terus belakangan kemarin, meskipun harga emas ini udah mulai sideways ya, udah mulai sideways dengan supportnya 3.900, tapi tren gedenya sampai Oktober 2025 itu harga emas masih naik, jadi average selling price-nya juga akan naik atau akan tinggi.
ya, ini akan tinggi. Terus teman-teman, jadi di full year 2025 ini hasilnya juga akan bagus gitu ya. Jadi masih akan bagus laporan keuangannya. Tapi kok harga sahamnya turun sendiri? Ditunggu aja tanggal mainnya. Semua saham tuh pasti akan ada naik, ada retracementnya. Yang di TokTok, yang di YT, langsung aja ke Igoy aku untuk lihat patternnya ya. Jadi lihat chartnya gimana, Igoy aku @elemen_official. Seperti halnya ketika kita ngebahas tentang saham bumi ya, ini melipir sedikit ke saham Bakri yang nanti juga akan kita bahas. Pas kita rekom bumi, kita review by bumi itu dari start 7 Oktober sampai tanggal 20 Oktober itu udah retrace, tapi ternyata masih dibawa retrace terus, dan kita kasih tahu, oh nggak apa-apa, ini patternnya masih konvergen. Jangan percaya kata nggak apa-apanya, tapi pelajari apa arti konvergen itu sehingga kamu paham apa artinya konvergen. Dan kita melihat kenapa bum-bum waktu itu kita masih rekom, kita masih pilih dia naik rally dengan tarikan gede sekali ini, terus kemudian dia retrace dengan volume transaksi yang ketika dia turun volume transaksi kecil, ketika dia naik volume transaksi tinggi. Sesimpel itu teman-teman. Kalau mau lebih detail belajarnya bersama dengan M-Trade Academy, teman-teman belajar dengan M-Trade Academy ini kita benar-benar dedikasikan SOP trading kita untuk teman-teman bisa belajar dengan baik. Di sini yang biru ini ya, nanti saya akan kasih kode promo. Saya akan kasih kode promo untuk malam hari ini, masih ini hari ini Harbolnas tanggal cantik ya, terkait tanggal cantik. Oke, mari kita lihat balik lagi ke saham yang potensial masuk ke FTSE. Tadi kita sudah bahas HMSP, Antam sebenarnya belum selesai. Jadi Antam ini kalau dia turun dikit lagi sampai 2.800 menarik, dan kalau sampai dia turun ke 2.500 atau 2.600 ini sebenarnya juga masih area bagus kalau mau ngumpulin ya, menyambut nanti laporan keuangan full year 2025 yang bagus tuh, kemungkinan besar harganya akan naik gitu. Kalau dia turun terus gimana? Ya udah tinggal cut loss aja, sesimpel itu untuk trader. Enak aja lu ngomong cut loss bukan duit lu ya, biar enak tradingnya, jangan banyak-banyak. Apalagi pakai leverage, apalagi pakai hutang, a big no. Kalau udah pakai leverage, udah pakai hutang, itu bahaya teman-teman ya. Dan apalagi kalau kalian ada trading futures, jadi aku belok sedikit ke trading futures sebelum aku akan bahas lanjut lagi MBMA, ADI, dan saham-saham grup Bakri ya. Itu tadi masih terkait yang mau masuk FTSE dan saham-saham grup Bakri. Aku bahas tentang futures trading dulu. Futures trading itu pedang bermata dua. Jadi ada teman aku yang baru aja curcol tentang dia trading futures, dia tuh trading silver, dia trading gold. Waktu itu katanya make money-nya gampang banget, dan cerita ini tuh berulang terus dari tahun ke tahun. Dulu aku juga pernah ngalamin, zaman dulu banget, tahun berapa ya, 2000 jauh banget, 2011 mungkin ya, 2011 atau 2012. Jadi rally kayak gitu, cari duitnya gampang banget. Tapi kemudian karena aku ngerti tren waktu itu, aku udah stop dan nggak mau terus-terusan. Aku berasa udah mulai susah karena mulai sideways tuh udah mulai susah, jadi aku stop. Nah yang terjadi teman-teman, kalau kamu trading futures awalnya cuan karena trending, itu kan pakai utang, pakai leverage ya. Sebenarnya leverage itu kan utang ya, makin ke atas makin tinggi. Kalau udah nyangkut itu beda sama saham. Dan problemnya banyak orang tuh nggak ngerti kalau futures trading itu bukan saham. Aku kalau dihubungin temanku, Ellen tolong, aku nyangkut di saham, tolongin aku. Sahamnya apa? Dikasih lihat, sahamnya ini. Not even dia tahu itu apa. Sahamnya ini. Loh, ini bukan saham. Aku bilang, ini apaan? Ternyata setelah saya cek, yang dia sebut saham adalah nama perusahaan, tempat tradingnya dia, brokernya itu loh. Kemudian kasih chartnya, oh ini silver atau gold, ini sahamnya. Ini bukan saham, trading komoditas, futures. Jadi saya mau berpesan buat teman-teman yang trading futures, ketahuilah resikonya sangat besar sekali. Impactnya kamu harus ngisi duit terus, biar gak kena margin call, biar duitmu gak hilang. Jadinya nanti kamu gak bisa berhenti di situ. Oh kalau aku udah buy nyangkut, aku nge-short gimana? Sekaliannya rugi dua-duanya, sideways. Naik rugi kamu, turun rugi juga. Jadi avoid, oke ya.
belok dikit tadi ke trading futures, susah aku jelasinnya kalau kalian nggak pernah trade, nggak pernah ngalamin itu, oke ya. Cuman aku harap teman-teman yang kerja di broker futures juga tolong deh edukasinya dikencengin, jangan cuman cerita enaknya doang. Jadi Antam tadi aku udah cerita ya, masih ada potensial secara ini. Mari kita lihat MBMA. MBMA kemarin kita udah bahas juga, ada pattern cup candle kecil, dan hari ini tadi kayaknya ada profit taking di jangka pendeknya, jadi ekornya lumayan tinggi kayak gini dari trader-trader jangka pendek, ada profit taking dengan volume transaksi lumayan tinggi ya, volume transaksinya lumayan tinggi, jadi jangan dikejar di atas gitu. Kalau kalian mau ngumpulin Antam belum best price, tapi ya nyicil-nyicil dikit-dikit, M-Trade sih belum masuk sih, karena kita mau nunggu aktif gitu ya, kita watch aja dulu. Nah terus kemudian kalau MBMA jangan kejar, kita M-Trade udah ada, tinggal nge-hold aja posisi cuan. Nah terus kemudian kalau M-Trade ini ada di AADI, kita lihat dia ada cuan berapa? Sekitar 21-30% dengan review buy-nya 7150. 7150 itu di level ini. Oke, mungkin ada yang bilang, saya dapat pertanyaan, M-Trade nggak beneran beli sahamnya? Cuman ini doang review. Tolong ya, taulah kita positioningnya itu izinnya penasehat investasi. Penasehat investasi itu edukasi gitu ya. Jadi kita bukan izinnya manajer investasi. Kalau gitu coach-coachnya sama misalnya trading saham sendiri nggak? Ya trading lah, personally trading lah gitu loh. Kalau kita nggak trading gimana kita bisa ngajarin learning by doing gitu loh. Jadi kadang-kadang gemes tapi harus menjelaskan dengan penuh kasih ya, oke ya. Jadi mari kita lanjutkan. Kita bukan perusahaan bukan perusahaan manajer investasi sayangku. Nah jadi kita berusaha menjaga independensi juga, dan kita diaudit loh sama OJK. Kita punya coach juga diaudit loh, SID-nya dicek, sahamnya apa gitu ya. Oke, jadi ya teman-teman harap dipahami. Oke, terus inilah portfolio kita, ini portfolio kita. Kamu mau lihat tradingnya, ini portfolio kita gitu ya. Oke, jadi teman-teman semuanya ini di kita udah hold cuan 21%. Saran aku kalau buat yang belum punya, wait and see dulu, tunggu koreksi atau retracement, supportnya agak naik dikit, ada support minor naik sedikit di level 8425, di level 8425 di sini. Ini ADI masih menarik. Congrats buat yang punya. Oke, mari kita sekarang bahas saham-saham dari grup Bakri, teman-teman yang di TokToknya dan yang di YT. Kita bahas saham Bumbum. Bumbum ini lagi gencar diversifikasi dari batubara ke emas. Dan mereka udah menyelesaikan akuisisi 100% Wolfram Limited atau WL senilai 689 atau 9,98 miliar rupiah, dan lagi proses akuisisi Jubilee Metals Limited atau JML di Australia. Nah, kalau ini udah selesai, kalau rampung, Bumi itu dia tuh bakalan memegang 64,98% saham JML dan resmi jadi pemegang saham mayoritas atau majority gitu ya. Jadi dia mulai diversifikasi nih, bukan cuman batu bara doang, dan ini merupakan satu story yang bagus buat Bumbum. Tapi sebenarnya M-Trade tidak pakai story, cuman ini mendukung saja. Jadi tujuannya jelas untuk mengurangi ketergantungan dari batu bara yang fluktuatif dan masuk ke bisnis yang lebih safe haven, yaitu emas ya, yang lebih stabil. Dari sisi laporan keuangan secara kuartal 3 2025, net marginnya sebenarnya cuma 2,8%. Jadi meskipun pendapatannya besar, marginnya itu masih tipis. Jadi transformasinya tuh masih di tahap awal banget ya. Ini artinya tuh dalam jangka panjang ada potensi bagus, cuman sekali lagi kita pakai chart, dan ini baru di awal uptrend. It's very beautiful breakout, cuman lu jangan asal hajar beli di atas ya say, jangan asal beli di atas ya say. Nah, ini breakout pertamanya pada tanggal 23 September. Sebenarnya M-Trade menunggu retracement, dan kita dapat retracement di sini. Mari kita lihat tradingan Bumbum bagaimana kabarnya. Aku ada pengalaman pribadi dengan Bumbum di tahun 2008. Rugi gede Bumbum. Sebenarnya dia jadi bagus tuh ketika grup Salim tuh masuk ke beberapa emiten Bakri sih.
ya. Jadi ini jadi menarik gitu. Jadi boom boom untuk yang kita hold saat ini lagi cuan 28 sampai 54%. Baik untuk jangka pendek maupun jangka menengahnya ya. Jadi area belinya lumayan broad di sini ya. Perhatikan di sini. Nah, jadi hari ini adalah hari pertama dia punya breakout. Besok si boom boom ngehang ini. Gimana ini? Oke, sip. Si Boom Boom ini besok kemungkinan potensi menuju 216 ya. Jadi ada potensi menuju 216 dalam jangka pendeknya, dan 216 ini merupakan sampai 220 sebetulnya. Ini merupakan area resistance yang lumayan kuat, dan sampai 246 adalah resistance yang kuat. Jadi teman-teman sebaiknya jangan dikejar. Loh, kok nggak boleh beli? Kan aku udah ceritanya soal Boom Boom ini udah berhari-hari kemarin pas dia turun sampai bosen. Jujur saya beberapa hari yang lalu, last week tuh aku sempat agak bosan live karena apa? Sahamnya sama semua, story-nya lagi retrace gitu. Cuma sebenarnya saya bukan bosan tradingnya, karena buat trading sebenarnya malah lagi bagus. Cuman story-nya ya mirip-mirip aja waktu itu. Akhirnya hari ini jalan juga, masih bisa naik sampai 216 sampai 246, tapi sekarang udah bukan waktu buat kamu ngejar. Nanti kapan masuk lagi kalau ada retracement atau jatuh lagi yang kedua kalinya dengan volume transaksi kecil. Congrats M traders yang belum ikut M Trade, belajar dulu aja di M Trade Academy. Kode promo saya kasih di akhir sesi live nanti, dan nanti kamu kalau udah masuk ke M-Trade, kamu tap M-Trade Academy ini yang warnanya biru, kotak biru ini. Aku mau minta tim UI UX buat tebelin lagi, buat nongolin lagi. Ini adalah SOP-nya. Kamu adalah satu tim dengan saya kalau sudah masuk ke M-Trade, dengan satu tim dengan M-Trade ya. Jadi harus watch ini morning briefing dan kemudian baru tonton trading ideasnya. Jangan langsung hajar trading ideasnya. Oke ya, saya nggak bosan-bosannya mengingatkan ini. Kamu bosan juga nggak apa-apa, yang penting kamu ingat. Kemudian yang berikutnya BRMS. Ya, sekarang kita ke BRMS. Ya, ini adalah anak usaha bumi yang fokus di tambang emas, dan kinerjanya memang lagi bersinar dan lagi banyak story bagus, termasuk dia masuk ke MSCI gitu ya, dan juga masuk ke GDX tadi gitu ya, ETF tambang, ETF saham emas gitu. Nah, jadi pendapatannya di kuartal 3 2025 itu naik 69% secara tahunan, dan laba bersihnya tuh keren banget, dia tuh naik 142% secara tahunan. Sama kayak Antam juga gemilang banget di kuartal 3, dan di full year nanti juga masih akan cakep ya. Net marginnya sekitaran sampai 20%-an, jadi lumayan gede gitu. Jadi debt to equity ratio utangnya tuh cuma 0,18 kali. Selain itu BRMS tuh lagi ekspansi kapasitas pabrik pengolahan dari 500 ke 2000 ton per hari ya, dan punya proyek eksplorasi bawah tanah dan tembaga untuk tahun 2026 sampai 2027. Nah, jadi kalau bumi baru mulai pindah ke emas, mulai diversifikasi ke emas, BRMS tuh udah jalan duluan, marginnya tebal, pertumbuhan tinggi, dan utangnya juga cenderung rendah, dan dia ada masuk ke MSCI dan GDX juga, artinya banyak dikumpulin oleh investor-investor gede. Tanggal 24 rebalancing efektif MSCI, ini dia potensi naik tanggal 24. Apakah sekarang area masuk yang bagus? Sekarang sebenarnya area masuk yang nanggung ya. Kalau kamu kepengen mungkin nyicil aja, kalau ada koreksi sampai 855 itu akan lebih bagus. Lagi-lagi M-Trade sudah ada saham BRMS ini ya. Apakah Miss Ellen ada saham BRMS di portfolio saya? Ada dong ya, ada. Terus kemudian kalau untuk tim coach M-Trade ada nggak? Saya nggak tahu, saya nggak ngecek portfolio mereka. Mungkin ada yang ada, mungkin enggak gitu ya. Ada yang enggak juga gitu ya. Oke, dan teman-teman perhatikan BRMS M-Trade udah cuan 76-84%, potensial menjadi salah satu multi bagger kita. Jangan kejang-kejang dengar kata multi bagger. Kenapa disebut potensial multi bagger? Karena bentar lagi jadi cepek hun alias 100% gitu ya. Oke, yang baru bergabung gimana dengan M-Trade? Fokus belajarnya dulu. Semua ada waktunya. Oke, terus kemudian tadi aku bilang area best price 855 kalau ada retracement. Oke ya, terus kemudian aku mau ke Dewa, salah satu emiten dari grup Bakri ya, yang hari ini juga meroket. Dewa meroket ini dia dari kontraktor ke pemain tambang terintegrasi. Jadi nanti aku akan bahas secara teknikal atau chartnya, metode support trader juga. Awal 2025 Dewa itu mengambil langkah berani, dia tuh konversi utang 1,4 triliun jadi saham
di harga 75 per saham, dan efeknya tuh langsung berasa banget. Debt to equity ratio ya, jadi rasio hutang terhadap ekuitasnya itu turun dari 1,32 kali ke 0,62 kali gitu ya. Dan current ratio-nya dia tuh naik dari 0,7 kali ke 1,1 kali, dimana itu artinya bagus, neracanya jauh lebih sehat, utang berkurang, dan likuiditas dia jadi naik gitu. Dan bukan cuma restrukturisasi doang, tapi Dewa ini juga ada transformation secara fundamental. Dewa tuh dapat pinjaman 3,1 triliun ya. Dia dapat pinjaman 3,1 triliun buat beli armada tambang sendiri. Teman-teman yang di TikTok yang di ET ke Igoi aku akan bahas tentang chart Dewa. Jadi supaya nggak tergantung pada kontraktor luar. Nah, dengan alat sendiri itu efisiensinya dan marginnya bakalan makin bagus gitu ya. Nah, jadi dari kontraktor yang punya margin tipis, sekarang Dewa itu berubah jadi pemain tambang terintegrasi lebih efisien dan siap naik kelas. Ini M-Trade di Dewa, kita ada trading berkali-kali dan hijau terus. Terima kasih ya Dewa. Ini jadi cuannya lumayan, ada yang 20%, terus ada yang 43%. Pernah kita impas-impasan, ada cut loss dikit di 3 September 0-6%. Dan hari ini Dewa memberikan kita cuan lagi. Saat ini M-Trade lagi hold 25-31%. Yang belum punya mungkin kamu bisa tunggu retracement sekitar area 386 sampai 370 jika kamu pengen trading bareng M-Trade. Kamu juga harus mau belajar bareng M-Trade, jangan cuma mau instannya aja, trading ideas aja. Aku udah ngomong berkali-kali ya, kita nggak jualan, kita bukan kayak dukun togel kayak temanku dulu bilang, kamu itu ini ya kayak dukun ini ya, enak aja. Aku bilang nggak lah, kita bisa salah juga gitu ya, kita bisa salah juga, bukan ahli nujum gitu. Jadi teman-teman, kalau kamu bergabung dengan M-Trade harus komitmen mau belajar bersama saya dan belajar bersama tim Coach M-Trade. Watch Trading Academy, cari tahu tombol Trading Academy warnanya biru paling gede, nyolok warnanya biru, tulisannya Trading Academy. 2, morning briefing kamu harus tonton. Kalau nggak sempat, kamu harus dedicate your time untuk nonton meskipun rekamannya dan beda isinya sama live aku. Aku di live itu memang ada bahas chart, tapi aku banyak bahas tentang fundamental dan macam-macam. Sedangkan di M-Trade morning briefing itu banyak banget lebih ke technical, lebih ke chartnya tuh gimana pakai metode super trader. Dan yang ketiga baru kamu pakai itu trading ideas. Kemudian dengan pemahaman, you have to understand the big why. You have to understand the big why, dan kemudian pakai Q&A-nya. Q&A-nya kita ngomong dulu apa adanya. Kita ada pakai teknologi, kita ada pakai pengembangan teknologi supaya SLA-nya lebih cepat dan itu terkurasi, terpantau dengan baik, dan kita juga pakai human ya. Jadi ada yang dijawab manusia juga gitu ya. Oke, teman-teman, dan itu kita kembangkan terus secara teknologinya, investasi secara teknologi kita juga kembangkan terus. Oke ya, jadi sangat terkurasi sekali. Mari kita ke ENRG. Masih ya dari grup Bakri yang memberikan kita cuan banyak. Jadi grup Bakri ini aku dulu sempat waktu zaman dulu banget tuh rugi gitu ya banyak ya, tapi kita tidak boleh sentimen sama saham karena semua itu bisa berubah. Oke ya, aku ada pengalaman pribadi sama Bum sebenarnya. Energi, produksi migas naik, modal barunya juga produktif. Terakhir energi itu atau energi Mega Persada ini mereka baru menyelesaikan private placement 269,5 miliar dan langsung memakai dananya buat pengeboran sumur migas baru lewat anak usaha PT Imbang Tata Alam atau ITA gitu ya. Hasilnya sumur Kayura 20 di Blok Kampar tuh berhasil menambah produksi sekitar 200 barrel per hari. Dan secara kinerja keuangan kuartal 3 itu pendapatannya naik 9%, secara tahunan laba bersihnya naik 12% secara tahunan, EBITDA marginnya dia itu sekitar 55% gitu ya, sekitar 55%. Nah, terus debt to equity ratio-nya dia sekitar 0,4 kali ya. Jadi buat ENRG modal baru tuh langsung produktif, produksi naik dan cash flow makin kuat. Ya, jadi ini perhatikan energi juga ngasih kita cuan banyak banget, dan yang paling menarik di 8 Agustus waktu itu kita ada review sell cuan sekitar 130 sampai 141%. Dan kemudian kalau teman-teman perhatikan energi ini yang naiknya belum banyak, yang belum signifikan setelah dia sideways lagi. Posisinya sebenarnya di tengah-tengah sideways, tapi kalau kamu memang mau nyolong start it's okay. Best price saat ini tetap di level 830, sementara jangka pendek stop lossnya 880 sih. Kalau misalkan dia turun sampai 830 M-Trade akan buyback lagi gitu. Jadi kalau breakdown
Di 880 kita bisa stop loss dulu, dan 820 kita akan masuk lagi ya teman-teman semuanya. Tapi kalau jatuh dengan volume transaksi besar kita nggak akan masuk. Jadi volume itu matters banget, bukan cuman angka doang. Oke ya teman-teman, jadi dari keempat grup bakri ini lagi dalam fase transformasi besar. Bumi secara teknikal dia udah rally dan udah agak ketinggian. Kamu kalau mau masuk tunggu retracement, entry udah ada, udah cuan. BRMS kita juga udah ada dan cuan. BRMS bentuknya mirip-mirip kayak ENRG, lagi di tengah-tengah sideways. Kalau bisa dapat retracement lebih oke. Tapi BRMS tanggal 24 nanti bakalan ada potensi dia naik. Terus kemudian Dewa ini juga menarik ya. Jadi Dewa per hari ini breakout, tunggu retracement. Kesimpulannya banyak yang tunggu retracement, yang lagi nggak nunggu retracement tuh sebenarnya Antam, tapi ceritanya storynya lain. Ini bukan soal grup bakri gitu ya. Terus kemudian selain bicara tentang grup bakri, kita mau bahas tentang ITMG sedikit ya. Secara laporan keuangan dia pendapatannya turun dan juga laba bersihnya turun secara tahunan, dan memang kemarin saya juga sudah bahas untuk sektor batubara ini sedikit slow down tahun ini penjualannya. Semua batubara, emiten batubara penjualan ke China agak-agak turun karena China fokus pada produksi dalam negerinya dan mulai fokus pada energi baru terbarukan dan green energy. Jadi ke depan gimana kita ngelihat cyclical sih sebenarnya batubara ini, dan ITMG, ADI, PTBA tuh sebenarnya secara valuasi masih murah gitu ya. Jadi kalau buat long term investing POV-nya masih oke, tapi kalau buat trading teman-teman ADI kayaknya tinggal ngehold aja. M-Trade juga udah ngehold lumayan lama. Terus kemudian kalau PTBA baru di awal-awal buat investing ini gitu ya. Mungkin sentimennya belum bagus. Kalau sentimennya bagus nanti udah naik. Kalau buat investing jadi telat dong. Nangkep nggak sih? Investing tuh masuknya tuh pas di bawah gitu loh. Tapi kalau trading pas dia mau naik, nangkep ya. Jadi kalau pas investing, mau investing jangka panjang, dividen investing, bukan masuknya pas udah ngegas tinggi. Kalau kamu bingung, kamu ikut M-Trade Start aja. Kamu ikut M-Trade atau ikut M-Trade Start. M-Trade Start tuh webinar 2 jam tanggal 6 Desember jam 10 pagi, gratis. DM aku M-Trade Start, EMTRAD START, EMTRADE, M-Trade START, M-Trade Start. Sedangkan kalau kamu mau join M-Trade langsung 1 tahun, habisnya aku kasih kode promo untuk dapat diskon Harbolnas 11 November hari ini. Syaratnya penting, kamu harus nonton M-Trade Academy Morning Briefing Trading Ideas. Jadi nomor 3 ya, untuk case study kamu, you have to understand the why, big why, kenapa beli saham ini, jual itu. Ini aku cerewet banget, aku ulang berkali-kali. Jadi jangan sampai kamu masuk ke M-Trade cuma nonton ini doang, salah banget gitu. Aku dibilang kayak kamu nggak praktis, kamu harusnya langsung kasih ininya sahamnya apa, 1 atau 2, ya nggak apa-apa, saya bisa kasih kayak gitu, ntar lu dipentung bandar. Kenapa? Udah pernah di Indonesia tuh nggak bisa kita sebut 1-2 saham aja. Lagian kalau yang potensial banyak kita bisa diversifikasi, why not gitu ya. Karena kita diversifikasinya juga nggak terlalu broad banget gitu loh. Jadi kalau naif banget minta 1-2 saham di Indo, pentung bandar, udah dipentung bandar pasti gitu. Terus kemudian yang berikutnya, manfaatkan Q&A-nya. Kelima, ada cuantastik webinar tentang makro fundamental. Kalau hari Sabtu kadang-kadang sebulan 2 kali ya. Itu ada cuantastik, ikut aja. Oke ya, itu untuk M-Traders kita. Lanjut untuk saham yang lainnya. Jadi comparison historis batubara aku kemarin udah bahas. Era ekspansi ke segmen baru. Era mau dibahas nggak sih? Era hari ini aktif sih, bisa mulai di watch. Terus kemudian GoTo. Haya, nggak enak mau bahas ini. Teman sendiri. Ya anyway. Katanya Pak Patrick katanya mau dicopot dari Didut GoTo, semoga enggak ya. He's good. Karena katanya nggak setuju dengan ini Grab, merger dengan Grab, ya nggak ngerti lah. Yang jelas kalau dengan ada atau tidak adanya beliau, ada atau tidak adanya merger dengan Grab, aku ngelihat ini masih wait and see dulu. Masih banyak saham menarik lainnya yang lebih, memang sama-sama possibility atau probability, tapi saham lain masih lebih potensi cuan lah gitu. Jadi teman-teman, aku masih fokus pakai chart-chart kayak gini karena aku gak mau dibohongin sama berita-berita flow apa.
Yang di depan mata ini ya ini. Oke. Terus Amerika gimana nih? Amerika bubble mau pecah nggak? Wah, kalau dulu orang nggak sadar akan bubble, sekarang orang-orang sudah sadar akan bubble, gitu ya. Jadi Goldman Sachs itu bilang bahwa boom AI saat ini mirip gelembung atau bubble-nya .com ya, .com bubble dulu gitu. Tapi belum ada tanda-tanda crash katanya. Ya kali kalau udah ada tanda crash tuh udah jatuh gitu. Sebenarnya tanda crash itu ya valuasi udah ketinggian. Di US stocks tuh kita bisa pakai valuation, kita bisa pakai fundamental dengan lebih objektif. Kalau Indo stocks kita murni ya 80-90% kalau buat trading itu kita pakai sebentar ya. Ya, jadi kita pakai chart metode super trader gitu. Jadi kemiripannya apa sih dengan bubble.com saat ini, bubble AI dengan bubble.com saat ini, kemiripannya apa? Ya, jadi ada peningkatan utang korporasi, pembiayaannya juga kompleks, volatility market dan juga volatility market juga meningkat. Terus ya, jadi itu yang mulai diantisipasi. Kira-kira itu aja yang aku mau share ke teman-teman semuanya. Kode promo hari ini adalah 1111. DM aku dengan kode promo 1111. 1111. Artinya 11 November Harbolnas hari ini kamu dapat promo Harbolnas hari ini untuk join M-Trade. Banking kenapa miss? Normal aja, just normal correction aja kok. Ya, jadi 11 untuk bisa join M-Trade. Ketika kamu join M-Trade, please tontonin M-Trade Academy-nya baik-baik. Trading ideas-nya dan juga apa ya? Trading ideas nomor 3, nomor 2 apa? Morning briefing. Oke, yang rajin yang berhasil. Yang rajin, tekun, berhasil. Gimana caranya bisa trading? Belajar. Gimana caranya belajar? Mendisiplin. Apa itu disiplin? Disiplin itu artinya tetap melakukan sesuatu yang tidak kita sukai setiap hari, sedikit demi sedikit, dipaksa, lama-lama jadi suka. Dah, itu kata-kata penutup aku. Semoga bisa bermanfaat buat semuanya. Nomor 1, nonton e-course-nya Trading Academy yang warnanya biru, tulisannya M-Trade Academy. Dah, itu aja ya. See you tomorrow di Morning Briefing M-Trade. Saya Ellen May. Salam profit. Good night. Sama-sama Ibu Jomelan. Nanti kalau ada waktu kasih testimoni ya Ibu ya. Terima kasih. Satu-satunya bukan di komen, tapi di DM aku di Igoy. Igoy aku @LMay_official. Jangan lupa juga follow Igoy-nya mtrade_id. Itu khusus ngebahas Indo Stocks. Bakalan lebih lengkap informasimu. Dan itu medianya kita untuk Indo Stocks ya. Dan untuk media US Stocks, belajar lihat berita-berita US Stocks itu di Igoy-nya mtrade.us. Terus untuk medianya kripto, kita ada Cryptofolio ID. Dan buat kalian yang mau belajar pengembangan diri, bisnis, entrepreneurship, leadership, bisa ke Beyond Money ID. Oke? Satu lagi pesan dari saya, waspada scam. Banyak yang memanfaatkan muka saya dan bikin suara palsu, video palsu. Hati-hati, banyak video palsu. Jadi kalian yang mengenali pola pikir saya, kalian akan tahu itu video saya atau bukan. Dadah, selamat malam. Makasih Miss, aku udah join M-Trade, sama-sama. Gathering onsite, aduh kapan ya? 29 tapi terbatas seatnya. Coba di WA aku. Sebentar ya. Oke. Bikin penasaran loh kalau kamu sebut-sebut gitu Medco Pani. Oke lah. Medco turun. Tapi patternnya kayak bum-bum.
bukan alasan untuk nggak cut loss sih gitu. Ini turun volumenya hari ini agak tinggi, cuman kita tetap akan watch. Sektornya juga masih menarik. Pani nggak ada apa-apa, sideways aja. MV Start kapan? Oh iya loh, MV Startnya DM aku aja. MV Start kalau mau belajar investing 22 November. Miss, saya cuma lihat live Bernadette Maurin mulai belajar sejak Juli kemarin, sekarang portfolio udah untung 7%, rajin ikut M-Trade juga. Iya, sama-sama, thank you semuanya.